Aku berpendapat bahwa setiap orang di bumi memiliki momen yang dapat mereka tandai dalam hidup mereka sebagai momen mengacu pada beberapa peristiwa penting dalam hidup seseorang yang mengubah arah keberadaan mereka sejak saat itu dan seterusnya. Sesuatu itu tak harus menjadi sesuatu yang mencengangkan atau benar-benar tak terlupakan. Dalam kebanyakan kasus tidak demikian. Momen itu bisa berupa momen yang menyakiti, mengganggu, dan atau sesuatu yang benar-benar sepele seperti tak sengaja menumpahkan kopi orang lain atau kehabisan bensin. Begitu suara perempuan itu beresonansi dengan Xiaomi, dia langsung tersentak dan berbalik dengan dua menghadapnya, seperti terkejut dan sedikit malu, menggantikan kemarahan yang membara dari beberapa detik yang lalu. Aku berdiam, mata terbuka dan mulut terbuka lebar saat aku melihat pemandangan yang terbentang di depanku. Jantungku jatuh dari tempatnya di dadaku hingga ke pantatku dan masih berdebar kencang. Ini semua hanya kesalahpahaman, dia mengoceh, melambaikan tangannya dengan putus asa di udara. Itu membuat suamiku dan aku menjauh, dan aku harus membicarakannya. Aku tahu dia tidak akan pernah selingkuh, tapi Sarah mengangkat tangannya yang terawat sempurna ke udara, langsung membuatnya terdiam. Menghentikan omong kosong itu, aku sudah memberitahuku semua tentang rencana bodohmu untuk menjebaknya bersama. Seolah merasakan dilema, dia mulai bicara lagi, mengarahkan perhatiannya pada suami yang bersandar kelas di meja dapur, sama sekali menghindari tatapanku. Wajahnya benar-benar pucat. Dalam misi kami kasih kecilmu yang bodoh itu, kau lupa mengingat kamera yang dipasang di sekeliling properti. Sekarang kebingungan yang kurasakan ketika saudaraku mengirimku pesan teks untuk segera ke sini, karena kehadiranmu tidak akan pernah menyenangkan, dan syukurlah aku melakukan. Dan aku ingin berdaya pada diriku sendiri karena menerima pria ini ketika Aiden mengatakan bahwa aku akan disandera. Siapa yang tahu dia akan bayar dengan baik. Bangun pagi ini dengan yang besar, dan sekarang aku berada di tengah pertengkaran kucing dengan mantan istri pacarku. Aku seharusnya tetap di cukup. Udah aku bercampur dengan menggelegar yang sangat kesal. Ketika detak jantungku melambat, meskipun wajah hati yang tampak seperti aku tahu aku aman. Dia berdiri di pintu dapur, mengeluarkan dan rasa tidak
senang yang jelas kau bisa tahu dari kekakuan di baunya bahwa lelaki yang mabuk cinta yang selama ini bersamaku telah pergi, sebaliknya digantikan oleh Xiu yang kejam dan tidak berperasaan seperti dirinya bagi seluruh. Aku tidak tahu apakah aku harus takut atau calon istri. Bisikku sedikit terkejut mendengar pernyataannya. Dia melirikku selama beberapa detik dan menjawab dengan suara rendah sehingga hanya aku yang bisa mendengarnya. Kita bicarakan nanti. Kedengarannya hebat di kepalaku. Aku mengangguk dan menatapnya dengan jempol ke atas yang menyemangati. Ya, tentu saja, kakaknya berseru bersama dengan suami yang mengeluarkan suara tercekik sambil meletakkan tangannya di dada. Hina dan kata-kata memalukan suami tak membuat bicara. Aku tahu siapa aku dan di mana aku berdiri dalam situasi ini. Aku tidak akan membiarkan rasa tak amanku menguasai diriku. Pada akhirnya, aku tahu aku akan menang. Kemudian mengabaikanku dan melangkah ke arah Taeyong yang menatapnya dengan sangat tak suka hingga membuatnya malu. Aku sudah minta maaf berkali-kali dan terimalah apa adanya dan teruslah hidup. Kamu mempermalukan diri sendiri sekali lagi dan aku tidak bisa berjanji akan membiarkannya berlalu begitu saja. Aku memberimu kesempatan untuk pergi dengan sedikit harga diri yang masih kau miliki. Aku tidak ingin bertemu denganmu atau mendengar kabar darimu di tempat lain selain gedung pengadilan. Pengacara aku akan menghubungimu segera setelah aku memastikan tidak ada selai rambut pun yang terluka di kepala Yen. Demi kebaikanmu, kamu tentu harus berharap tidak ada yang terluka. Aku tidak punya kesempatan untuk membicarakan putranya dan aku juga tidak ingin melakukannya. Aku tahu Taeyong akan mengurusnya, dia akan mengurusku selalu begitu. Dia menatapku bertanya dalam hati apakah aku baik-baik saja, tapi sebelum aku sempat memberitahunya, adiknya sudah mendahuluiku. Sekarang kapan kau akan memberitahuku bahwa kau meniduri pengasuh anak? Setelah meluangkan waktu untuk menjelaskan situasi kami kepada Sarah yang mulutnya menganga selama kami bicara, dia meluangkan waktu sebentar untuk mencerna semuanya sebelum mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Dengan itu, selama aku tidak berubah menjadi suami kedua yang kujamin tidak akan terjadi. Ya memang begitu, aku minta maaf untuk semuanya, katanya duduk di sebelahku. Entah bagaimana aku merasa ini salahku, aku menyesalnya dan dengan menggelengkan kepala
Hanya saja aku tidak bisa melempar suami ke dalam lubang api, tapi masih ada minggu depan. Aku menimpali dengan gembira, berharap untuk meringankan suasana yang berhasil dengan sempurna karena tawanya menggelegar memenuhi udara. Sedetik kemudian, kita akan ada, dia tidak akan kembali ke sini. Aku melihatnya di matanya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Dia tampak benar-benar kalah. Wah, kamu merasa tidak enak. Aku memutuskan untuk mengubah topik pembicaraan ke sesuatu yang lebih ringan. Jadi, calon istri ya? Aku menggoda menyenggol sisinya dengan sikuku. Dia mengerukkan bibirnya dan menoleh ke samping, tapi aku masih bisa melihat bersih di wajahnya. Berkata yang belia dari jauh dan ayah pemalu, sial. Ya Tuhan, apakah kamu tersipu? Tanya aku memegang wajahnya dengan kedua tanganku dan menolehkannya kepadaku. Dia memang pemalu. Aku terkekeh melihatnya seperti ini untuk pertama kali. Pria yang selalu memiliki wajah menyebalkan itu tersipu, dan itu semua karena tidak. Ya, kamu memang pemalu. Aku tersenyum. Aku tidak akan pernah. Setelah beberapa menit hening yang nyaman dan aku berusaha sebisa mungkin untuk tidak membuat pipinya memerah, alisnya berkerut, ekspresinya tampak berpikir keras. Aku menoleh padanya dan menyisir rambutnya yang hitam tebal dengan jari-jariku. Semuanya baik-baik saja, tanyaku. Ekspresiku sendiri mencerminkan ekspresinya. Apakah itu sesuatu yang membuatmu tertarik? Apa yang sedang kamu bicarakan? Dia dalam pernikahan denganku, setidaknya di masa depan. Meskipun aku belum lama mengenal ini, aku tahu aku menginginkannya dalam hidupku selamanya. Seluruh paket yang mencangkup 3 anak yang luar biasa yang telah membuat rumah yang begitu dekat di hatiku menjadi Kim akan menjadi surga di bumi. Namun usiaku baru 22 tahun dan aku punya dunia yang harus dilakukan sebelum aku mendapatkan cincin di jariku. Pada dasarnya aku tidak membicarakannya dengan asumsi Taeyong menganggap diamku sebagai penolakan. Aku langsung membicara. Tapi aku berkata, aku ingin meraih gelar lulus terlebih dahulu, menyelesaikan kuliah. Aku tahu itu terlalu penting bagiku. Aku meringis khawatir dia akan menolak ide itu. Itu bodoh. Aku tahu aku akan didukung di jalan manapun yang kupilih. Tentu saja gelar dulu, lalu aku bisa menjadikanmu istriku yang masa depan yang melibatkanku menikah dengan ayah yang tampan dan beruntung bisa aku jaga. Tentu saja.